Dalam hal ini, pembuktian berkenaan dengan sihir itu ada atau tidak, perlu dibedakan dua hal. Yang pertama begini, pertanyaan apakah sihir itu ada? Maka jelas dalam Al-Quran secara pasti ketika Allah mengatakan saharu a'yunan nas, mereka para tukang sihir Fir'aun itu menyihir pandangan mata-mata manusia. Ayat ini kata para ulama Islam jelas secara tegas pasti menunjukkan bahwa sihir itu betul-betul ada. Itu poin yang pertama. Di antara jenis sihir berdasarkan isyarat dari surat Al-Falaq tadi, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, kemudian ditunjukkan di dalam di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim ketika Nabi SAW katakanlah di Madinah itu beliau pernah kemudian dikirimi sihir santet, apa yang kemudian populer dengan tadi istilah sihir santet, katakanlah demikian, ini sihir yang menyerang fisik. Nabi SAW diserang sihir yang menyerang fisik, beliau SAW itu dilakukan oleh penyihir yang bernama Labid bin Al-Asam, dibayar 5 dinar oleh orang-orang Yahudi. Dalam hal ini dikirimkan sihir, betul-betul terrealisasi sihir tersebut ada, hanya saja Allah berikan pertolongan, Allah jaga, kemudian Nabi SAW, beliau hanya merasakan efek yang kemudian ringan, padahal kata para ulama, kalau kemudian ada sihir atau sihir santet, katakanlah yang paling berat yang pernah dikirimkan oleh manusia, maka itu adalah sihir yang dikirimkan oleh Labid bin Al-Asam kepada Nabi SAW. Artinya jelas bagi seorang muslim kita meyakini sihir itu ada dan sihir itu nyata dan dia berbahaya, wajib kita waspadai. Nah yang kedua, kalau kemudian poin yang kedua adalah kalau kita berbicara tentang apa indikasi sihir itu sampai kepada kita, maka pada prinsipnya berdasarkan pengalaman kami di lapangan ruqyah syar'iyyah, sesuai dengan kaidah likulli da'in alamat, setiap penyakit itu ada gejala-gejalanya. Orang yang kemudian sakit perut, ini menunjukkan kemungkinan banyak penyakit. Apakah dia, orang yang sakit dada misalnya, bukan sakit perut, orang yang sakit dada misalnya. Apakah kemudian dia sakit jantung atau dia sakit paru? Itu yang menentukan jenis penyakitnya adalah tergantung dari indikasi gejala-gejala penyakitnya. Di mana setiap penyakit ada gejalanya masing-masing. Nah, begitu pula halnya dengan penyakit kiriman santet misalnya, dia tidak diukur dari ukuran apakah ada paku yang masuk ke dalam perut. Karena selama kami meruqyah selama belasan tahun misalnya, dan diantaranya diduga diserang oleh serangan santet, itu pun juga tidak pernah kita dapati ada orang yang kemudian dengan indikasi-indikasi yang kuat, katakanlah punya masalah dengan orang dalam keseharian, seringkali kemudian mendapati penyakit yang aneh, penyakit yang ganjil, berobat ke dokter, kemudian dokter tidak bisa mengidentifikasinya. Ketika kemudian meminum obat-obatan dari dokter pun juga tidak ada efek yang nyata. Di sisi lain, ketika dalam keseharian tadi bisa diancam oleh seseorang, dan ketika tidur, katakanlah yang bersangkutan sering mimpi dibunuh atau dikejar-kejar oleh orang yang kemudian misal menusuk area-area perut, dan dalam keseharian pun juga seringkali sakit perut misalnya di waktu-waktu tertentu, ketika malam hari misalnya dan sebagainya. Nah di dalam pengalaman kami, selama dalam praktik ruqyah syar'iyyah tidak mesti kemudian diukur dari gejala adanya paku atau tidak. Ini berdasarkan pengalaman yang kami jalani itu di dunia ruqyah syar'iyyah selama belasan tahun lamanya, meruqyah ribuan orang. Wallahu a'lam bishawab.